Puji Tuhan, bisa kesempatan berbagi dengan saudara hari ini. Dan kita juga bersyukur hari ini Jacob bisa datang jauh-jauh dari Amerika. Jacob, thank you for your coming in this morning in this church. We bless for your message, and we will get a new passion to make mission God be done in Aru. Oke. Saya apa yang disampaikan oleh Jacob tadi itu menjadi sebuah peneguhan untuk apa yang harus saya sampaikan buat saudara di pagi ini. Ada yang sudah saya persiapkan, tapi saya feel kuat, merasa kuat bahwa enggak, saya harus bagi yang ini buat saudara. Oke, mari saya mau ajak, dan hari ini yang mau saya bagikan adalah gini. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Nanti saudara akan mengerti. Saya mau ajak dulu kita buka sebentar dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 36. Saudara lagi ada dalam tema besar fasting atau berpuasa, ya. Dan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berpuasa kita. Dalam Mazmur 18 ayat 36 dikatakan, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Sekali lagi, kemurahanmu membuat aku besar. Ini ada di dalam perikop nyanyian syukur Daud, gitu, ya. Jadi ketika Daud bersyukur, dia sadar betul, dia menyadari betul yang buat dia besar bukan karena kehebatan dia berperang, bukan karena hikmat dia dalam berperang, bukan dalam kepandaian dia dan sebagainya, bahkan bukan karena tahta yang dia punya, bukan karena prajurit yang bersama dengan dia hebat, bukan. Dengan tegas Daud berkata bahwa yang buat dia besar adalah kemurahan Tuhan. Pertama ini. Kedua, Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Ini Mazmurnya Daud. Ya, perikopnya bilang Mazmur Daud. Dia bilang begini, ayat 6 bilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sampai di situ aja dulu bagian A. Kemurahan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sekali lagi, yang pertama dalam nyanyian syukurnya, Daud bilang bahwa kemurahan Tuhanlah yang buat dia besar. Dalam Mazmur pasal 23 bicara tentang gembala yang baik, Daud pun mengakui bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti dia setiap saat, setiap waktu. Dan ini bukan berdasarkan pengajaran, tapi Daud nyatakan ini berdasarkan seluruh proses kehidupan yang Daud jalani. Kesimpulan ini Daud bukan dapat, pewahyuan ini Daud bukan dapat melalui satu perkataan tiba-tiba datang begitu tanpa proses, tidak. Tapi ini menjadi satu pewahyuan yang dia simpulkan karena sekian banyak proses yang dialami dalam hidupnya. Kilas balik kita bisa melihat bagaimana Daud menjalani kehidupan yang tidak mudah. Semasa mudanya dia menggembalakan hanya 2-3 ekor domba di padang penggembalaan, tetapi dia harus berhadapan dengan binatang buas yang taruhannya, resikonya nyawa setiap hari. Daud menjadi anak yang terlupakan. Ketika Samuel datang, disuruh Tuhan untuk ngurapi salah satu daripada anak Isai untuk jadi raja, semua saudara-saudara Daud dipanggil. Tapi Alkitab bilang Daud gak dipanggil. Sampai semuanya sudah didatangi sama Samuel, tapi Tuhan bilang, saya gak ada dari dong yang beta pilih. Lalu Samuel tanya for Isai, masih ada lagi ke anak kamu? Karena yang ada semua sudah ini. Tapi Tuhan bilang, bukan di antara mereka. Bayangin saudara, Daud terlupakan. Sampai akhirnya Isai harus suruh panggil Daud dari padang penggembalaan datang.
Dan waktu Daud datang, dan Tuhan bilang, ini dia Samuel. Kemerah-merahan. Tapi ini dia yang saya pilih. Terlupakan. Berapa banyak dari saudara terlupakan? Entah terlupakan sama pimpinan, entah terlupakan sama komunitas, entah terlupakan sama apa aja terlupakan. Berapa banyak dari saudara yang merasa dirinya terlupakan? Mari saya mau bilang, ada seorang Daud yang merasa dirinya mengalami dilupakan. Tapi dia masih bilang gini, kemurahan Tuhan yang menyertai dia. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Daud mengalami tertolak dari Saul yang iri hati sama dia. Sejak dia pimpin perang, dia berkemenangan, bangsa Israel begitu mengelak-elukan Daud. Sampai Saul pun iri. Dan seumur hidup Saul kejar Daud. Sampai di gua-gua Daud pun dikejar sama Saul. Senyaman sekali hidup seorang Daud. Katanya diurapi, katanya dipilih Tuhan, tapi kok hidupnya kayak begini? Mungkin itu pun saudara bisa ngalami. Katanya beta orang percaya, beta super doa, beta super puasa, tapi kok masalah nggak habis-habis. Cuma orang mati saya yang sembuh masalah. Bilang buat kiri kanan. Jadi kalau mau sembuh masalah, mati saja. Iya kan saudara? Cuma orang mati aja yang sudah dipeti, yang sudah dikubur, yang sudah tidak akan punya masalah lagi. Jadi jangan pernah berdoa untuk tidak punya masalah. Saya nggak akan pernah. Seumur hidup kita akan punya masalah. Yang perlu sekarang kita kuat bagaimana menangani masalah itu. Itu yang penting. Bukan masalah dilupakan. Daud dilupakan. Tapi Daud tidak pernah tinggalkan tanggung jawab. Setuju saudara? Berapa banyak dari kita dilupakan, pasti udah mau selesai. Hei. Tuhan lihat personal kita. Tuhan lihat pribadi kita. Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu staf kantor saya merasa banget dihukum sama kantor. Gara-gara kepangkatan dan sebagainya. Saya sejak datang di Aru, saya menangkap dan mengerti saya datang sebagai gembala buat seluruh staf saya. Jadi meja kantor saya itu sama dengan mejanya Ibu Lis. Jemaat Ibu Lis mungkin jemaatnya ini, tapi sekarang jemaat saya tuh seluruh staf di kantor sama. Saya dengan Pak Etus juga lihat hal yang sama. Seluruh pegawai kami itu jemaat kami. Serius saudara. Waktu itu anak datang buat saya udah tahu hatinya, saya karena lihat status, dia pasang di status, saya panggil dia, ayo kamu ke ruangan. Masuk, udah bengkak-bengkak matanya, udah nangis. Saya cuman rangkul dia, saya bilang gini, udah, kalau kamu butuh tenangkan diri, kamu pulang aja tuh. Saya nggak perlu banyak bicara, kamu pulang, ambil waktu sendiri deh di rumah, mau ngapain dan ngapain silakan. Karena saya telah belajar, seringkali begitu kita ketemu orang begitu, apalagi kami yang biasa pelayanan, sudah sekian banyak nasihat kita sampaikan. Tapi saya belajar mendengarkan dan mengizinkan untuk orang itu melepaskan apa yang dia rasakan, itu jauh lebih baik. Dengan tanpa harus kasih banyak nasihat dan sebagainya. Nanti dia sudah baru kita ngomong. Begitu maksudnya. Udah saya biarin kamu pulang, tapi sebelum pulang, ayo kita berdoa. Gitu. Dan saya berdoa buat dia pulang. Besoknya saya juga nggak tanya gimana hatinya dan segala macam. Kami berjalan ke pulau, lalu saya cerita. Saya cuma cerita, saya pernah mengalami apa yang kamu rasa, dan menurut saya, yang saya ngalami masih jauh lebih berat dari yang kamu alami, menurut saya. Karena kalau kamu cuma naik pangkat, kalau saya ditikung untuk jadi pimpinan. Nah, gitu.
Udah di depan mata, nggak jadi. Nama sudah beredar, nggak dilantik. Itu lebih sadis. Nama udah beredar, gitu. Tapi nggak dilantik. Sedikit cerita aja. Tapi maksud saya nanti saudara akan ngerti tentang kemurahan dari sini. Artinya semua kita punya proses. Daud punya proses. Jadi kalau orang bilang gini, berharap kemurahan Tuhan, itu bukan slogan, itu nggak boleh jadi kata-kata. Itu akan kamu alami. Kamu tidak akan pernah tahu namanya kemurahan Tuhan kalau nggak pernah ngalami namanya sakit. Kamu nggak pernah akan tahu baiknya Tuhan kalau nggak pernah ada dalam pergumulan. Kamu nggak akan pernah tahu benar-benar Tuhan tuh sayang kamu kalau kamu nggak pernah ngerasa situasi yang tidak mengenakan dalam hidup saudara. Nggak akan pernah. Daud bisa ngomong begini karena proses-proses tadi. Apa sampai di situ? Tidak. Daud pun jatuh dalam dosa. Orang yang ngomong tentang kemurahan Tuhan juga orang yang jatuh dalam dosa. Berzina dengan Batsheba, bahkan lebih jahat lagi, merancang membunuh suami Batsheba, Uria, dalam peperangan, supaya dia bisa kawin dengan Batsheba. Harusnya dia terhilang. Tapi disitulah kemurahan Tuhan gak pernah memperhitungkan keadaan saya dan saudara. Kemurahan Tuhan, ya memang dia murah. Dia murah hati. Gak ada situasi yang bisa mengubah keberadaan Tuhan yang murah hati. Gak ada. Kayak gitu. Gak ada yang bisa mengubah itu. Nah makanya waktu Daud ngomong, karena kemurahan aku jadi besar, karena dia tahu banyak hal dalam hidup dia berpotensi untuk dia gagal dan rusak dan hancur. Namun kalau sampai akhirnya, bahkan Alkitab mencatat Tuhan sendiri punya gairah untuk membangun kembali, bukan kemah Musa. Kalau kita bilang kasih bangun kembali kemah Daud. Padahal ini orang yang sesering jatuh dan sesering juga dia bangkit dengan Tuhan. Amin. Sering dia jatuh, sering dia gagal, tetapi sesering itu juga dia bangkit kembali dengan Tuhan. Dan orang ini yang ngomong kemurahan Tuhan yang bikin besar. Dan orang ini yang ngomong kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Karena dia buktikan dengan hidup yang dia punya proses itu. Gitu. Sing ada yang enak, sing ada yang bisa memahami kemurahan Tuhan kalau saudara dan saya tidak pernah mau tetap bertahan dan menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Kayak gitu. Gak akan. Karena itu saudara, situasi yang demikian ini, maka penting untuk saya dan saudara memahami dan mengerti kemurahan Tuhan supaya kita sadar bahwa seluruh eksistensi hidup kita itu adalah it's all about favor of God. Itu semua tentang kemurahan Tuhan. Kayak gitu. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Makanya dalam Mazmur 107 ayat 43 dengan tegas dibilang begini, ini dalam nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus. Itu kalau saudara baca di perikopnya, Mazmur 107 sampai 150 itu adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus. Di pasal pertama 107 ayat 43, ayat terakhir daripada pasal itu, dia bilang begini, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Lalu dia bilang gini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Dia bilang apa? Dan memperhatikan
memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jadi artinya itu nggak boleh lewat begitu saja. Kita nggak bisa bilang kemurahan Tuhan lalu itu lewat begitu saja. Tapi itu harus diperhatikan supaya kita ngerti. Daud memperhatikan seluruh proses hidup yang dia punya. Makanya dia bisa menyimpulkan, it's all about favor of God. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya yakin, biarlah hari ini saya dan saudara mereview kembali hati, pikiran, rasa kita akan Tuhan. Nggak usah berdasarkan cerita dan kesaksian orang lain. Tapi itu lihat kembali dari seluruh proses yang saya dan saudara ngalami secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ada dua hal yang menjadi kunci yang saya mau bagi buat saya dan saudara untuk kita hidup tetap dalam kemurahan Tuhan. Yang pertama, kembali ke Mazmur pasal 23 ayat 6, dibilang bagian B, dibilang begini. 23 ayat 6, saya baca lengkapnya aja. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara perhatikan baik-baik, ada dua frase kalimat dan dihubungkan dengan kata dan. Itu artinya kedua hal itu tidak bisa lepas pisah. Tangkap saudara? Karena itu dua frase kalimat yang dihubungkan dengan kata dan. Berbeda kalau itu adalah atau karena dan sebagainya. Itu artinya seperti mata uang yang muka belakang. Dua-dua itu harus ada, baru itu lengkap. Nah, artinya dia lagi kasih gambaran korelasi hubungan. Jadi ketika Daud lagi bilang begini, kalau kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku dan seumur hidupku, itu akan sejalan otomatis dengan keadaan di mana Daud akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, ya artinya kemurahan Tuhan itu sejalan dengan kehidupan yang tetap di dalam rumah Tuhan. Dua ini nggak bisa berdiri sendiri. Dua ini adalah sejalan. Dan diteguhkan dalam Mazmur 27 ayat 4 bilang begini. Ini yang sering jadi nyanyian saya dan saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi menyaksikan kemurahan Tuhan di mana saudara? Cuman ada di rumah Tuhan. Kalau saudara mau menyaksikan kemurahan Pak Bupati, pergi tinggal dengan Pak Bupati, saudara akan mengalami kemurahan Bupati. Bisa nggak maksudnya? Kalau saudara mau mengalami kemurahannya Ibu Gembala, kamu harus tinggal di rumah Ibu Gembala. Saudara nggak mungkin tinggal di rumah saya mengalami kemurahan dari Ibu Gembala. Nggak bisa. Kalau saudara mau mengalami kemurahan dari seseorang pribadi, ya, maka saudara harus punya hubungan baik dan saudara harus ada di dalam situasi yang terkoneksi selalu dengan orang itu, dengan pribadi itu. Tidak mungkin dengan yang lain. Makanya ini prinsip yang kita bisa dapat juga. Dalam hal berdoa ada satu ilustrasi, ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus gambarkan. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Ini satu kisah cerita yang baik. Saudara bisa nangkap dan bisa lihat ini perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih. Dibilang gini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke? Saya tadi baca warta saudara, itu tentang doa. Semoga pulang dari tempat ini, saudara baca itu di dalam warta saudara. Ya, karena warta itu dibuat untuk dibaca kembali. Ada amin. Kalau yang selama ini bawa pulang warta cuma taruh di atas meja begitu saja, bertobat. Ya,
Ini semua diusahakan dengan luar biasa supaya saudara seperti jemaat di Berea yang pernah saya sampaikan, mereka pulang dan menyelidiki kembali setiap kebenaran yang mereka dengarkan. Supaya mereka mengalami percaya bukan berdasarkan orang lain punya cerita, tetapi karena apa yang terbangun di dalam diri mereka. Nah, ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada cerita seorang hakim yang begitu galak, yang bahkan dia tidak menghormati siapapun di dalam kota itu. Ya, yang menghargai siapapun, apalagi seorang janda yang tidak punya status sosial yang bagus lah, kira-kira gitu, ya. Dan dia punya masalah dan dia butuh kebaikan dan pembelaan dari hakim ini. Saudara lihat ini, janda ini yang tadinya mungkin saya dikenal sama si hakim, tapi karena setiap waktu datang, dan itu yang bikin aliran kebaikan dari hakim itu mengalir, dan hakim bilang, beta belasi. Kayak gitu. Kenapa? Karena ini janda membangun hubungan tidak putus dengan hakim ini, sehingga hakim yang keras hatinya ini pun akhirnya juga bisa membuat kebaikan buat si janda ini. Walaupun kita temukan alasannya bilang supaya hakim takut jangan sampai diserang. Tapi buat saya gini, hatinya sudah luluh gara-gara didatangi, dan ini orang gak berhenti untuk datang. Maka dia layak untuk terima kebaikan dari hakim itu. Lalu Tuhan bilang gini, hakim yang begitu saja didatangi setiap waktu, bela juga. Apalagi Tuhan yang tidak begitu. Amin, saudara. Hakim yang begitu saja kalau didatangi setiap waktu, akhirnya bela juga. Apalagi Tuhan yang tidak seperti hakim itu. Tuhan yang begitu murah hati, dia cuma tunggu kamu datang aja sama dia. Makanya Daud waktu jatuh dalam dosa dengan Batsheba, dia bilang gini, dia lebih memilih jatuh di dalam tangan Tuhan daripada yang lain. Sebab di tangan Tuhan ada kemurahan yang akan memulihkan dan membangkitkan. Hari ini saudara jangan takut dalam setiap apapun masalah. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu berada di rumah Tuhan itu bicara tentang punya hubungan dengan Dia. Berada di rumah Tuhan itu bukan berarti saudara harus datang dan tinggal di gedung gereja ini. Bisa repot nanti ibu gembala di sini kalau semua datang dan tinggal di sini. Ya kan? Mau atur tidurnya bagaimana, mandinya bagaimana, makannya bagaimana, dan sebagainya. Tapi ini bicara tentang in His presence, ada dalam hadiratnya, terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu. Karena kita nggak pernah bisa menerima kebaikan seseorang kalau kita nggak pernah terkoneksi dengan orang itu, dengan pribadi itu. Kita hanya bisa mengalami kebaikan orang itu kalau kita terkoneksi dengan orang itu. Sama, ketum bilang hidup dalam kemurahan Tuhan, tapi tinggal
tidak terhubung dengan Tuhan. Bagaimana bisa? Orang kebaikan dan kemurahannya Tuhan punya, ya kamu cukup bangun, connect lagi dengan Tuhan. Karena itu mesbah saudara yang termanifestasi lewat kehidupan doa, kehidupan penyembahan, kehidupan berpuasa, ya, itu adalah bagian usaha saudara untuk bikin itu relasi dengan Tuhan setiap waktu. Kayak gitu. Sampai saudara tiba di titik di mana saudara gini. Waktu kamu nyembah, rasanya akhirnya kamu dalam penyembahanmu saja, dalam waktu kamu menyembah Dia, kamu udah nggak bisa lagi bilang mau minta apa lai, seng lai, suseng ada rasa suseng ada pikiran mau minta sesuatu lagi. Bisa nangkap nggak maksud saya? Karena gini, kamu udah terbungkus banget dengan baiknya Tuhan, dengan kebaikan Tuhan yang membangun percaya saudara gini, everything will be okay. Segala sesuatu pasti baik karena Tuhan tidak pernah lalai akan hidup kita. Jadi kayak menyembah itu karena dia bilang ini, bahkan kalau saudara baca di dalam Matius pasal 5 bagian hal berdoa, saudara akan temukan Tuhan bilang gini, Tuhan sudah tahu apa yang kamu akan minta. Jadi kayak waktu kamu menyembah, kalau kamu sudah punya membangun hubungan kamu saudara dan saya menyembah, saudara mau bilang sesuatu tuh sudah nggak perlu bilang lagi, kayak itu sudah ada dalam semua penyembahan saudara. Udah deh gitu. Habis keluar dari ruang penyembahan saudara, atau habis keluar dari masa berdoa saudara, dalam masa intim saudara dengan Tuhan, kau tenang-tenang aja. Karena everything will be okay. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Bukan karena kita hebat dan kuat, enggak. Karena kita baru keluar dan kita sedang berjalan dengan yang punya segala sesuatu yang menyertai saya dan saudara. Yang menyertai saya dan saudara. Itu Tuhan punya kemurahan. Enak banget. Ada saat-saat di mana saya dan saudara mungkin, kalau yang bisa main gitar, kayaknya waktu petik gitar aja, saudara nggak tahu lagi, kayak udah deh, udah nikmati aja dalam masa tenang itu. Nikmati aja hubungan itu. Enak banget kayak gitu. Ini berdiam dalam rumah Tuhan. Lalu gini, begitu kamu keluar, something happen, mujizat terjadi. Itu keren banget. Itu keren banget. Yang kamu lagi di dalam ini, orang di luar nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Orang di luar cuma akan menikmati manifestasi daripada kuasa Tuhan lewat hidup saudara. Itu aja. Nah, karena itu stay in His presence. Tetap tinggal dalam hadiratnya. Masing-masing punya cara sendiri yang bisa dia nikmati bersama dengan Tuhan. Saya nggak bisa bentuknya sama kayak WL, beda mungkin. Masing-masing punya cara. Makanya kita sudah nggak bisa lagi mengukur hubungan orang dengan hanya menyanyi, menyembah, suara besar, suara kecil, lompat atau tidak lompat dan sebagainya. Nggak perlu. Ukurannya bukan di situ. Ukurannya buat saya sederhana. Hidup kita berubah atau tidak. That's enough. Kalau hidup saya berubah, itu artinya saya keluar dari doa, dari ruang doa. Kalau hidup saya nggak berubah, itu berarti ruang doa saya lagi nggak beres. Saya nggak perlu bilang saya banyak berdoa, cukup hidup saya berubah, itu menjadi bukti bahwa itulah hidup doa saya. Makanya saya nggak pernah ngukur orang mau lompat kah, duduk kah, mau berdiri kah, mau apa kah, terserah. Mau dia tutup tangan sambil bersuara juga nggak apa-apa. Itu intimate-nya dia dengan Tuhan. Itu intimasinya dia dengan Tuhan. Makanya saya kalau pergi lihat orang misalnya beribadah di orang GPM dan saya di gereja manapun saya tetap bisa enjoy God. Saya bisa tetap menikmati hadirat Tuhan. Sebab Tuhan tidak terkondisikan dengan bagaimana ekspresi saya dan saudara.
Dia terkonek waktu hati saudara bisa feel, bisa rasa, bisa terhubung dengan dia. Itu aja. Sebenarnya Tuhan tuh simple banget kok. Kita aja yang kadang-kadang bikin angka rumit. Doa tengah malam, doa pagi hari, dan bla bla dan sebagainya. Bukan tentang masalah frekuensi doa. Yang perlu saudara pastikan ini, semakin saudara berdoa, biarlah kamu lakukan itu dengan cinta karena Tuhan, bukan karena kewajiban. Itu maksudnya. Bukan saya bilang jangan berdoa, enggak. Justru ukuran orang mengasihi itu, ya ukuran orang mengasihi satu pribadi, itu dengan apa yang dia buat. Itu ukuran sederhana. Saya jauh dari istri. Pagi-pagi tadi saya udah WA. Saya bilang buat istri saya, Ma dangke untuk hati mama yang semakin memahami dan menerima papa apa adanya. Dangke untuk cinta mama for papa. Itu semua telah jadi pertolongan yang menjaga dan melindungi papa. Serius saudara. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena kami berdua ada dalam hubungan yang intim setiap waktu. Intim itu bukan berarti hanya ada di bersama saja, enggak. Tapi komunikasi, saling memahami. Sekarang sudah ada video call, kita bisa bangun itu. Saya nggak tahu tadi pagi saudara bangun dan bilang apa buat istri saudara. Itu urusan saudara lah. Nanti kalau ada yang belum beres, pulang dan selesaikan. Atau itu buat anak saudara dan sebagainya, ya. Yang kedua, hidup dalam kemurahan Tuhan. Matius 5 ayat 7 bilang begini saudara. Nah ini saya akan connect nih dengan apa yang tadi disampaikan oleh Jacob. Karena ini manifestasi lanjutannya. Matius 5 ayat 7 bilang gini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Lalu dibilang apa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi mau mengalami kemurahan harus bikin apa saudara? Murah hati. Kalau sudah di area sini, itu area yang saya dan saudara harus manifestasikan kepada sekeliling kita. Ada banyak orang cuma berpikir murah hati itu dengan berdoa lalu mengalami mujizat untuk dirinya sendiri. Enggak. Alkitab bilang, dan ini pengajaran khotbah Tuhan di bukit sebelum dia berkeliling dari desa ke desa. So tolong catat ini. Saya hari-hari ini lebih banyak menggali di sini. Saya lagi di bawah Tuhan untuk Matius 5 sampai 7. Karena ini buat saya intisari dari kehidupan kerajaan Allah yang Tuhan mau kita hidupi. Makanya dia begitu selesai masuk di padang gurun, Alkitab bilang dia keluar dan dia khotbah ini. Selesai khotbah ini, pasal 8 baru dia mulai berkeliling dari desa ke desa. Ada sekian banyak hal di dalam situ. Salah satunya, dia kasih tahu gini, kalau kamu mengalami kemurahan, kamu harus murah hati. Gitu, kamu harus murah hati. Nah saudara, murah hati ini benar demikian. Kenapa? Karena kemurahan itu adalah buah roh. Makanya ini nyambung dari poin pertama tadi, hidup dalam hadirat Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 dibilang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kemurahan itu adalah apa saudara? Buah roh. Jadi lucu kalau orang bilang dia percaya Tuhan, hidupnya berdoa sama Tuhan, berpuasa dengan Tuhan, tapi sempurna murah hati, kau aja terus. Mau kasih sesuatu perhitungan. Ya kan saudara? Karena ini adalah buah roh, buah. Buah itu adalah sesuatu yang keluar dengan sendirinya dari pohon ketika ranting itu nempel dengan pokoknya. Dan ketika pohon itu punya akar bagus, sudah pada musimnya pasti buah. Saudara tidak perlu berteriak buat pohon itu berbuah lah. Dia pasti berbuah pada waktunya. Yang perlu dipastikan akarnya sehat, batangnya sehat, rantingnya sehat, pasti buah keluar. Makanya
Harus dimulai dengan in the presence, dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang pelit ke wajah, bilang buat dia, kamu harus rajin berdoa. Iya saudara, bukan marah-marah dia, bilang kamu harus rajin berdoa dengan Tuhan. Karena kalau dia rajin berdoa, dia connect dengan sumber kemurahan itu, maka yang keluar dari dia juga pasti kemurahan. Nah, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. Karena orang banyak berpikir memberi pan nanti kalau ketus ada lebih baru katong kasih. Ya toh? Baru katong kasih. Tapi mari lihat ini 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ini Paulus menyaksikan kepada jemaat di Korintus bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia. Lalu dia bilang gini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Catat saudara, kondisi mereka. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Di Alkitab bilang gini, sukacita mereka meluap. Dicobai dalam pelbagai penderitaan, tapi apa saudara? Sukacitanya meluap. Tengok kiri kanan, apakah ada yang hari ini mukanya tidak berseri? Kasih tahu bilang, ini ada orang Makedonia yang dicobai dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacitanya meluap. Amin saudara. Nah lanjut dibilang ini, dan meskipun mereka sangat miskin, tolong tekankan itu. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bisa ya? Namun mereka sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Jadi artinya gini, kemurahan itu tidak ada punya korelasi atau hubungan kuat dengan berapapun berkat materi yang saya dan saudara punya. Amin. Kemurahan tidak ada kaitan dengan itu. Karena kemurahan adalah buah roh. Waktu saudara nempel di pohon roh itu, yang adalah pribadi Tuhan Yesus, maka aliran yang keluar dan mengalir, itu juga pasti kemurahan. Amin saudara. Makanya itu tidak ada kaitan dengan berapa banyak saldo rekening saya dan saudara. Berapa tebal dompet yang saya dan saudara punya. Puji Tuhan sampai hari ini beta memang malas bawa dompet, jadi beta saya nggak ada dompet sini. Jadi saya punya dompet tebal memang. Nah saudara, lihat ini, miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Hari ini ada Jacob yang datang dari USA. Jauh-jauh ngapain datang di Aru? Saya juga ngapain jauh-jauh datang dari Masui di sini? Ada Pak Etus juga jauh-jauh, Masuhi, Namlea, sekarang Dobo. Gitu. Tuhan itu tahu banget rencana dia. Dan dia nggak pernah gagal dengan rencananya. Nah karena itu lihat ini bahwa dalam keadaan yang sangat miskin, tapi mereka ternyata kaya dalam kemurahan. Saya puji Tuhan sampai kemarin sudah 28 desa kelurahan yang saya kelilingi se-Aru. Sudah 28 dari 119. Target saya sebelum saya pindah, saya harus sampai ke semua desa. So bisa jadi calon bupati nih saudara-saudara. Tapi yang saya mau bilang gini, semua desa yang saya kelilingi, apalagi yang pulau-pulau, yang agak jauh ya, memang secara SDM saya menyimpulkan sangat minim, sangat rendah SDM-nya. Di bagian utara tuh ketong bangun hubungan harus fleksibel banget supaya karena dong sedikit kaku gitu.
Bahkan kalau ketun datang sedikit kayak mau menghindar begitu. Bagian utara. Berbeda dengan bagian selatan atau tengah. Kayak gitu. Puji Tuhan kalau sudah beta utara, selatan, tengah sudah. Kayak gitu. Yang belum, ayo semangat dirimu. Yakob aja sudah keliling kan saudara? Nah, baru 2 minggu keliling. Apalagi saudara yang sudah bertahun-tahun di sini. Mami Min harus tutup glorianya sebentar, jalan dulu dengan papa, keliling dulu kayak gitu. Oke, nah lihat ini bahwa temukan sekali bahwa mereka sangat terbatas dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang demikian, karena kita datang dengan hati yang sudah diubahkan Tuhan, itu membuat kita melihat segala sesuatu dan kita bisa menikmatinya. Saya bisa duduk makan dengan mereka, hanya ikan bakar, nasi, dengan asam karangguli saja. Sudah itu saja. Tapi saya menikmati itu dan itu membuat mereka jadi tidak terbatas dalam hubungan. Saya bisa tangkap ini. Karena seringkali, kadang mungkin ketolong dari hal begitu saja, buat mereka sudah respon banget. Kayak gitu. Sampai saya sebelum berangkat, waktu kami di Yayasan Gideon International Camp Dobo Jujuk dan kita cerita-cerita, ternyata salah satu evaluasi bahwa mereka yang di pulau-pulau sedikit tertutup untuk terima Alkitab yang dari Gideon. Tapi mari saya mau bilang, sekian banyak desa yang saya kunjungi dan saya temui, ketemu ada pendetanya, ketemu kadesnya, ketemu ketua majelis jemaatnya dan sebagainya. Karena saya datang dengan hati dan saya nggak peduli bagaimana mereka berpakaian dan sebagainya. Saya orangnya langsung rangkul, kenalan rangkul. Orang bilang so akrab, so kenal, so akrab gitu. Akrab langsung kayak gitu. Bahkan masuk sampai ke dapur. Kayak gitu. Langsung masuk ke dapur. Dan saudara, itu menjadi sesuatu yang membawa dampak dan tuh semua yang saya cerita buat mereka bahkan ada yang respon, Pak, beta minta nomor tuh supaya kalau ke Dobo beta hubungi Bapak. Wih, padahal ini orang yang kaku-kaku banget kayak gitu. Dan saya setiap kali bilang ketemu semua desa, saya bilang, datang ke Dobo, baku lewat beta mohon maaf kalau beta belum ingat, tapi tinggal bilang siapa beta yang di Koba Damngar, Pak beta yang di Jursiang, Pak beta yang di ini dan sebagainya. Datang main di kantor, kita ngobrol-ngobrol di sana, kayak gitu. Makanya saya sekarang taruh stok Alkitab juga ada di ruang kerja saya, saudara. Siapa yang datang dari desa, 1 karton bawa. Siapa yang datang, bawa. Nah, sebab kalau kita mengalami kemurahan Tuhan, harusnya hidup kita bermurah ke yang lain. Dunia di luar sana tidak terima saudara dan saya karena khotbah bagus. Tidak terima saya dan saudara karena tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dunia di luar sana, ya, apalagi mereka yang tidak kenal Alkitab, mereka cuma lihat gini, kamu tuh senyum bagus dong kesen, pegang tangan sing gali-gali kesen dong, dan segala macam. Itu aja. Itu hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi itu punya dampak yang besar untuk hubungan yang terbangun yang membuat kita ini. Beta baru pernah pergi 1 kali di Karaway, tapi sejak beta pulang dari Karaway, orang Karaway tetap telepon beta, Pak, beta kirim muda, Pak, beta kirim rusa. Beta pikir, apa hubungannya dengan mereka? Padahal cuma beberapa saat di Karaway. Tapi ini saya mau bilang, saudara, kita harus buka hati yang keras hanya dengan cara bermurah hati. Saudara nggak akan pernah dapat hati seseorang kalau saudara nggak pernah bermurah hati dengan orang itu. Nggak akan pernah dapat. Injil tidak akan pernah masuk kalau mereka punya pintu tertutup. Makanya saya punya prinsip gini, sekeras apapun batu, kalau setiap waktu ditetesin air, pasti satu waktu juga batu itu akan hancur. Amin, saudara. Kalau saudara punya hati terus bermurah hati, mari murah hati dalam segala hal. Murah hati ini bukan hanya bicara tentang berkat, kasih uang dan bla bla, materi dan sebagainya, enggak.
bicara tentang hati saudara mau terima orang apa adanya, saudara tidak membuli orang itu karena dia punya penampilan dan segala macam, saudara bisa memaafkan ketika orang bikin salah sama saudara, saudara bisa bikin apa aja tanpa batasan. Saudara bisa duduk makan lesehan dengan dia tanpa pikir itu lantainya kotor atau tidak. Ada amin. Jadi kalau ada dari saudara, kalau tiba-tiba beta suruh ajak, ayo ketemu pergi utara, saya mulai tolak, pajang lepa nanti di sana yang ada air for mandi dan segala macam, bertobat. Ada staff-staff saya juga bilang begitu, Pak kalau ketemu pergi sana, aduh cilaka sudah, Pak jangan ketemu pergi sana leh. Kita bilang, sudahlah, mandi itu bukan hal yang, ada air masing di muka pantai banyak-banyak, ketemu tinggal mandi situ saja. Tidur dengan air masing itu juga lebih sehat daripada dengan air tawar. Iya kan, banyak orang yang sakit juga terapinya mandi air masing tapi yang spool. Tidur dengan bekas air masing begitu. Iya saudara. Ini cuma cara kita memandang dan melihat. Dan apa kepentingan di balik itu. Nah, Amsal 11 ayat 17 juga bilang begini saudara. Ini yang mungkin seringkali kita berpikir murah hati itu juga hanya untuk kepentingan orang lain. Tapi Amsal 11 ayat 17 bilang gini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati ngapain saudara? Buat baik buat siapa? Diri sendiri. Selama ini mungkin saudara kan berpikir bahwa bermurah hati itu impactnya cuma buat orang kan, dampaknya hanya buat orang lain kan, kayak gitu. Enggak, ternyata itu berdampak untuk bikin baik ketemu diri sendiri. Jadi kembali lagi impact baiknya itu. Jadi jangan tahan-tahan kebaikan hati saya dan saudara, force saja. Sebab akhirnya dari kita dengarkan hari ini, saya ajak kita semua buka dalam 2 Korintus 9 ayat 11. Ada 2 ayat lagi dan kita akan akhiri. Saya berakhir di sini. 2 Korintus 9 ayat 11 dibilang gini, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12 dan 13, 12 lagi. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, lihat saudara, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oke, lalu ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Pelayanan yang mana? Pelayanan kasih ini. Pelayanan kemurahan hati ini. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ujung akhirnya apa saudara? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan jadi mengalami jumpa dengan Tuhan. Mereka mengerti yang namanya Tuhan kasih itu gimana. Bukan karena mereka melihat Tuhannya secara nyata, real, enggak. Tapi mereka mengalami lewat kehidupan saya dan saudara. Mereka mengalami. Ada banyak orang di sekeliling saudara yang mungkin mereka malu mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh pertolongan dan sebagainya. Karena mungkin mereka lihat gaya ketong, stylenya ketong yang terlalu keren lah ya, terlalu punya standar tinggi lah ya. Jadi kayak orang mau datang lah su pikir, aduh jangan lah, malu hati ya datang empa itu terlalu gagal lah, kayak gitu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita terlalu tanpa sadar itu hal terjadi. Dan kita harus berubah untuk itu. Dan kita tidak mungkin berubah kalau kita tidak connect dengan sumber kemurahan itu. Kalau kita tidak ada dalam hadirat itu,
maka kita tidak akan pernah mengalami kemurahan itu. Makanya lihat ini akan menjadi siklus yang berputar. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kemurahan Tuhan, maka buah kemurahan akan keluar dari hidup kita. Waktu buah kemurahan itu keluar dari hidup kita, gini, kita menjadi satu frekuensi dengan Tuhan. Saya bisa tangkap? Karena bahasa, kasih, hidup, kita sejalan dengan hidupnya Tuhan, murah hati. Maka akhirnya dampaknya apa? Kita beroleh lagi kemurahan. Jadi menjadi siklus yang akan terus berputar. Menjadi siklus yang akan terus berputar. Jadi buat saya kalau bicara, Pak, ketong mau hidup dalam kemurahan saja, tapi kalau kamu pelit, bertobat. Sebab orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Amin, saudara. Orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Jadi lihat ini. Dalam Roma pasal 2 ayat 4 juga bilang begini, saudara. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau bicara pertobatan, itu bicara keselamatan. Amin, saudara. Itu bicara tentang penginjilan dalam manifestasi wujud nyata. Bukan lagi kita hanya bicara Yesus juru selamat. Tapi dong lihat gini, manifestasi keselamatan itu nyata lewat hidup kita yang sudah ditolong Tuhan dan yang sekarang mau menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menolong orang itu juga. Karena itu, mari bersyukur dengan Tuhan yang kita punya. Bersyukur dengan semua proses yang kita punya. Yang tadi saya bilang di awal, saya tidak mungkin menolong staf saya kalau saya sendiri nggak pernah mengalaminya. Amin, saudara. Saya bisa menguatkan dia dan akhirnya dia sudah nggak bisa mundur lagi bahwa dia harus kuat karena ada orang yang sudah lebih dulu dan bisa kuat dan bisa mengalami perubahan. Makanya hidup saudara ada dalam kemurahan Tuhan setiap waktu, bukan saja waktu saudara ada di dalam doa, bukan saja waktu saudara ada dalam ibadah, dalam percaya saudara, tapi juga itu terjadi saudara bermurah hati kepada orang di sekeliling saudara. Pulang, pikir, renungkan, doakan, ada siapa yang harusnya beta ditolong, tapi selama ini beta keraskan hati untuk menolong dia. Datangi orang itu dan kamu lihat, sesuatu pasti terjadi. Amin, saudara. Dan kalau itu terus terjadi, tempat ini saya percaya tidak akan muat. Karena orang lihat kehidupan kemurahan Tuhan itu melalui kehidupan saya dan saudara. Itulah manifestasi dari kehidupan doa dan berpuasanya kita. Makanya Yesaya bilang gini, puasa yang kukehendaki itu melepaskan kuk-kuk yang terikat, tolong mereka yang susah dan sebagainya. Kita beda. Karena kita punya Tuhan hidup. Dan kita sedang melihat Tuhan sedang melawat negeri ini. Dimulai dari siapa? Saya dan saudara. Tengok kiri kanan, bilang for kiri kanan yang kuat, beta murah hati. Tapi ingatan kalau su bilang begitu, jangan sampai pikir sampai di Gloria lalu Mamin kan murah hati, jadi ketemu makan gratis saja, salah itu. Atau pergi di toko mana gitu, dari Kokodom dan Cecedon sini, Koko kan murah hati, jadi ketemu ambil barang saya, itu salah. Amin, saudara. Enak sekali dan kita akan mengalami terus Tuhan dalam hidup kita kalau kita hidupi ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak semua tim pelayan untuk ada bersama.